go. Itu dia tadi sentimen-sentimennya Detikers. Masih kita lupa ya. Karena aku sedikit apa tuh namanya Terkesima, terpecah fokusnya dengan yang di studio kayak 10, 9, 8 belum juga Happy New Year. Tapi kayaknya selain Happy New Year ada yang happy juga nih. Di belakang kita nggak cocok, nggak matching sama kita warnanya. Karena kalau kita merah-merah ini hijau-hijau ya. Tapi tentunya akan ada yang membahas mengenai keseruan ini bersama dengan Mbak Sheryl dari Investasiku. There you go. Halo Detikers. Mbak Sheryl Halo, juga nih. Mas dan Mbak. Selamat sore Mbak Sheryl. Matching. Kita matching sekarang. Bandonya. Iya, kompak kita. Bandonya doang tapi ya. Iya, Kalau iya. bajunya kita sih Bajunya nggak matching ya. Nggak apa-apa, suasananya kan merah hijau ya. Udah menyambut malam Natal. Iya sih, menyambut malam Natal besok malam Natalnya ya. Kalau hari ini memang IHSG cukup sangat strong ya. 96 poin loh ini sebelum penutupan 10 menit lagi. Betul. Sudah kembali lagi ke level 7 ribuan, sudah di level 7080 tepatnya. Di layar kita bisa lihat bahwa tidak ada satupun warna merah yang terpetakan di situ. Artinya sepanjang hari ini kita berada di zona positif Mbak Sheryl. Iya. Apa yang membuat ini semua terjadi? Oke, baik. Terjadi. Jadi kita lihat penutupan bursa saham global di hari Jumat kemarin, Amerika tuh ada data yang baik, data ekonominya. Sehingga bursa Wall Street, 3 indeks utamanya tuh semuanya menguat, bahkan lebih dari 1%. Jadi menguatnya tuh sangat meyakinkan, kayak gitu. Nah, tapi kalau dari bursa Eropa kita lihat di sore hari ini masih tipis-tipis ya. Tapi kalau Asia termasuk bursa saham kita ya, itu sudah tidak diragukan lagi ya hijaunya ya. Sudah kembali ke level psikologis 7 ribuan, bahkan menguat 1,38% gitu ya. Jadi data ekonominya apa sih dari ekonomi Amerika kemarin? Ya. Jadi ada data inflasi PCE Amerika di bulan November. Datanya ini meskipun naik tipis di level 2,4%, tapi realisasi ini lebih rendah daripada konsensus pasar di 2,5%. Jadi ini menimbulkan lumayan menenangkan investor atas komentar hawkish Opa Jerome Powell di pekan lalu. Apalagi juga dari salah satu timnya Opa Jerome Powell, yaitu anggota The Fed Mr. Goldsby ya. Beliau mengatakan optimismenya akan penurunan inflasi di Amerika gitu. Jadi ini membuat pelaku pasar kembali tenang lah menyambut Santa Claus Rally. Kita lihat arahnya ke sana. Kayak gitu. Satu istilah baru lagi tuh, Santa Claus Rally. Betul. Ya. Dia lagi mengendarai Rudolph dari Pol sana. Dan dibantu SWAT Pit. Benar. Untuk naik terus hijau terus juga. Walaupun sebetulnya secara jumlah transaksi B aja kali ya sebetulnya ya. Nah, menariknya secara transaksi kita lihat relatif sepi ya, meskipun masih tersisa 6 menit lagi untuk pasar reguler. Kita lihat sejauh ini baru di sekitar 8 triliunan nilai transaksinya. Frekuensi juga masih di bawah 1 juta kayak gitu. Jadi relatif sepi, mungkin udah banyak yang liburan nih investornya sama tradernya. Wah, kayak iya, gitu. benar. Tapi ada kecenderungan tertentu gak sih kalau menuju ke liburannya tuh Christmas and New Year untuk apa tuh namanya produk-produk tertentu gitu yang biasanya memang diminati. Oke, nah betul ada banget Mbak. Kita lihat di hari ini yang menopang IHSG secara sektor itu datang dari sektor consumer cyclical alias kebutuhan sekunder ya. Mungkin banyak yang beli-beli baju, sepatu, konsumen. Tukar kado di bawah 150.000. Betul. Ini yang produk-produk retail ya. Kita lihat ini menguat hampir 2% nih. Selain juga ada juga sektor infrastruktur yang kita lihat hari ini banyak porsinya ditopang sama jasa marga. Jasa marga hari ini menguatnya cukup signifikan. Coba kita lihat sekarang berapa nih. Oke. Nah, jasa marga hari ini menguat hampir 7%. Gitu. Lumina. Jadi korelasinya ini nampaknya yang berwisata, yang mudik
cukup tinggi nih yang Iya, menggunakan iya. fasilitas jasa marga kayak gitu. Mhm. Ini ada pertanyaan nih Mbak, kalau misalnya market udah pulih lagi kayak gini alias sudah kembali rebound, apakah ini jadinya ini waktu yang pas buat beli nih atau kayak gimana harusnya investor mencermati pergerakan hari ini? Oke. Kalau kita cermati di koreksi IHSG di 2-3 hari yang lalu, hari Kamis ya. Ini tuh ada gap ya, gapnya yang belum terisi ya. Setidaknya targetnya di 7.105. Level high tertinggi hari ini baru di 7.095. Jadi kita lihat di sisa pekan ini yang pendek transaksinya ya, kan tersisa cuma Selasa sama Jumat minggu ini. Iya. Masih ada ruang penguatan Rabu berarti ya? Kamisnya libur ya. Tapi kita lihat untuk hari esok masih ada potensi penguatan untuk IHSG. Meskipun kita kurang optimis untuk kalau sampai ke 7.500 lagi di sisa pekan yang tersisa 3 hari. Iya. Kalau sampai di tanggal 31-nya Mbak? Tanggal 31 libur, tanggal 30-nya 31 kita libur Mbak, perdagangan? Iya, market libur. Oke. Mau tahun baruan dong. dong. Soalnya kan nggak tanggal merah, tapi ternyata di bursa libur ya. Betul, Seninnya tanggal 30 itu masih Masih buka Iya. marketnya. Banyak yang kayak, duh kenapa sih 30-nya Senin? Nah itu dia, kejepit banget. Iya lagi. Tapi Aduh, berarti masih ada aja. sisa 2 hari lagi untuk perdagangan lagi setelah ya. pekan 1, selanjutnya. 2, 3. 29 dan 30 ya? Jadi masih ada besok Selasa, Heeh. Jumat, Senin, 3 hari lagi. Oh Senin ya, Senin ya. Senin tanggal depan 29 banget terakhir ya. itu terakhir perdagangan di 30. Iya, 2024 ini. Benar, Kayak benar, gitu. Untuk bisa nanti kita men-summary lah ya overall selama 1 tahun sebetulnya IHSG ini seperti apa? Sudah gimana kita kinerjanya? lihat sih untuk sampai tanggal 30 ya, sampai penutupan tahun ini kalau target di 7.200 itu masih masuk akal untuk IHSG. 7.200 masih masuk akal. Betul, jadi masih ada peluang penguatan gitu. Apalagi dari Amerika juga sentimennya kita lihat masih positif. Nanti malam juga ada rilis data indeks keyakinan konsumen yang diperkirakan sih akan semakin meningkat gitu. Tapi kalau di 7.200 berarti tidak ini ya, IHSG tidak ada penguatan ya untuk tahun ini aja ya. Ada kurang dari 1% kalau year on year dibandingkan closing tahun 2023. kalau year to date? Kalau year to date juga masih menguat. Hmm. Menguatnya memang juga masih di bawah 1% gitu. Oke, ini kita menuju ke penutupan The Tickers, tapi for your information aja, walaupun juga sebenarnya penutupan masih mungkin saja ada pergerakan tiba-tiba di 1 menit terakhir gitu ya. Ini untuk sekarang sih Tiba-tiba masih mencuat gitu iya, ya. tiba-tiba mencuat. Ini masih di 7.080 nih, naik 96 poin atau 1,38%. Yep. Masih cukup kuat, tapi oke lah kita karena buru-buru hari ini, karena Mbak Sheryl juga harus bertemu dengan Santa Claus lainnya. Ya, udah ini ya naro kaos kaki di depan pintu ya Mbak Sheryl. Belum, ya? ini belum. mau nih. Ini masih mau. Terakhir mungkin Mbak Sheryl buat The Ticker semua menjelang akhir tahun nanti apa dos and don'ts-nya buat mereka berinvestasi di pasar saham. Do-nya ya investasi sekarang. Tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang. Now or never. Iya, betul. Don'ts-nya jangan ditunda lagi. Itu aja ya. Jangan Kalau menunda-nunda. secara sektoral ada nggak Kalau yang secara menarik sektor. untuk dikoleksi? Kita lihat sektor infrastruktur besok masih bisa lanjut ya, khususnya kayak yang terkait sama mudik-mudik dan liburan gitu ya, kayak jasa marga. Lalu sektor-sektor retail itu masih bisa juga yang terkait restoran, jualan pakaian, sepatu dan produk-produk retail lah gitu. Sih, jadi yang tematik Yes, yang tematik. yang pada akhir tahun ini pasti orang-orang pada belanja Mencari, gitu, ya. mengkonsumsi ya. Betul. Alright, dan kita terima kasih banyak buat Mbak Sheryl. Mbak Sheryl berarti masih akan masuk sampai di 3 sisa perdagangan ini ya? Ya, betul di pekan ini. Masih Di ya? pekan ini. Belum cuti juga ya? Belum, minggu depan. Minggu depan cutinya. Alright, dan Baiklah, terima kasih banyak Mbak Sheryl. Makasih. Terima kasih. Sudah Terima kasih, memberikan Detikers. gambaran mengenai mengapa kita masih bisa terus optimis hingga akhir tahun lagi. Which Iya. 3 hari lagi sebetulnya. masih ada ruang penguatan. Dicoba aja. Kalau kata Mbak Mhm. Sheryl kan now or never. Baiklah kalau begitu Detikers, nanti setelah ini kita masih akan kembali juga ya dengan obrolan yang seru dan juga wah
Ini nih. Ini mah semua orang harus dengerin obrolan ini karena sangat berdampak kepada masyarakat. Kita beda bahasa doang yang berdampak. Satu berimpact, satu berdampak. Emang artinya, beda. Berarti intinya sama lah ya. Iya benar dong. Oh, Detikers juga wajib untuk tahu bahwa ada satu program yang menurut aku sih luar biasa untuk kemajuan bangsa ini. Wow, super sekali. Kita ketemu lagi habis ini Detikers, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.